warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zora Junior Jalon sebagai moderator dari kelompok 4 pada presentasi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Bayu Yulvia Yanwartati, SPM Brosismes PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian, serta teman-teman yang saya cintai yang sedang menonton presentasi kami pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang kelembagaan agribisnis dan penyuluhan pertanian. Seperti yang kita ketahui, agribisnis merupakan sistem yang terintegrasi antara pertanian, industri pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Dalam sistem agribisnis, kelembagaan agribisnis memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian. Selain itu, penyuluhan pertanian juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam mengelola usaha taninya. Oke, jadi itu sedikit tentang kelembagaan agribisnis dan penyuluhan pertanian. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh para pemateri ya. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu tentang pengertian kelembagaan dalam agribisnis, yang kedua peran kelembagaan dalam agribisnis yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmawati Ayulandari, materi yang ketiga yaitu pengertian penyuluhan pertanian, materi yang keempat yaitu tujuan penyuluhan pertanian yang akan disampaikan oleh Saudari Eka Darmayanti, materi yang kelima yaitu metode penyuluhan pertanian, dan yang terakhir yaitu tentang peran kelembagaan dalam penyuluhan pertanian yang akan disampaikan oleh Bayi Anilawati Rohil. Tanpa berlama-lama lagi, ayo sama-sama kita saksikan penjelasan dari para pemateri. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Bye-bye. Di sini, saya sebagai pemateri satu akan menjelaskan tentang kelembagaan dalam agribisnis. Kelembagaan dalam agribisnis merujuk pada organisasi atau struktur yang terlibat dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran produk pertanian. Kelembagaan ini dapat berupa pasar tradisional, koperasi, asosiasi petani, dan lain sebagainya. Tujuan dari kelembagaan dalam agribisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan pertanian serta meningkatkan pendapatan petani. Kelembagaan agribisnis merujuk pada struktur organisasi dan entitas jaringan yang terlibat dalam kegiatan agribisnis, mulai dari produksi hingga distribusi produk pertanian. Kelembagaan ini mencakup berbagai pihak struktur kelembagaan agribisnis, dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah tergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan karakteristik sektor pertanian setempat. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam kelembagaan agribisnis. Yang pertama, petani dan peternak. Sebagai produsen utama, petani dan peternak membentuk dasar kelembagaan agribisnis. Mereka dapat berorganisasi dalam kelompok-kelompok seperti koperasi petani atau asosiasi peternak untuk meningkatkan kekuatan tawar mereka dan mendukung pertukaran informasi serta teknologi. Yang kedua, perusahaan agribisnis. Perusahaan agribisnis yang terlibat dalam berbagai aspek agribisnis, mulai dari produksi hingga pengolahan dan distribusi. Ini mencakup perusahaan pertanian, pabrik pengolahan makanan, dan perusahaan distribusi. Yang ketiga, lembaga peneliti dan pendidikan. Lembaga-lembaga ini fokus pada penelitian dan pendidikan di bidang pertanian. Mereka menyediakan sumber daya pengetahuan dan teknologi terbaru untuk membantu petani meningkatkan produktivitas mereka. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor agribisnis. Kebijakan pemerintah dapat memengaruhi struktur dan kinerja agribisnis termasuk dukungan keuangan, insentif, dan peraturan. Yang kelima, lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank dan koperasi kredit memberikan dukungan finansial kepada petani dan perusahaan agribisnis. Mereka dapat menyediakan pinjaman, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Yang keenam, pasar dan rantai pasok. Rantai pasok agribisnis melibatkan berbagai pihak, termasuk pedagang grosir, pengecer, dan pasar. Ini mencakup saluran distribusi dan promosi produk pertanian, yaitu organisasi non-pemerintah. Yang ketujuh, LSM. Beberapa organisasi non-pemerintah fokus pada pembangunan berkelanjutan, keamanan pangan, dan kesejahteraan petani. Mereka dapat berperan dalam memberikan pelatihan, dukungan teknis, dan bantuan lainnya. Penting untuk menciptakan kerjasama yang baik antara saluran pemangku kepentingan agar
sektor agribisnis dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Perubahan dalam kelembagaan agribisnis dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan dalam sektor pertanian. Baik, yang selanjutnya adalah peran kelembagaan dalam agribisnis. Kelembagaan dalam agribisnis memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian. Kelembagaan dapat membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian, serta memperkuat posisi petani dalam pasar. Kelembagaan memainkan peran penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja agribisnis. Berikut adalah beberapa peran, yaitu yang pertama meningkatkan akses ke pasar, yang kedua mendorong inovasi teknologi, yang ketiga adalah meningkatkan akses ke pembiayaan. Namun, ada beberapa peran lainnya kunci kelembagaan dalam konteks agribisnis. Yang pertama, pengorganisasian petani dan peternak. Kelembagaan seperti koperasi petani dan asosiasi peternak membantu mengorganisir dan memperkuat posisi tawar petani. Dengan berkolaborasi, mereka dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar. Yang kedua, penyediaan teknologi dan penelitian. Lembaga penelitian dan pendidikan berkontribusi pada pengembangan teknologi pertanian dan memberikan pelatihan kepada petani. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam transfer pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga adalah regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mengatur sektor agribisnis. Dengan kebijakan yang bijaksana, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sektor ini dan meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dan keempat tentang penyuluhan pertanian dan tujuan penyuluhan. Penyuluhan pertanian adalah suatu proses interaksi antara penyuluh dan petani atau kelompok tani dalam rangka memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar petani dapat mengembangkan usaha petani secara optimal dan mampu mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha tani atau kegiatan-kegiatan hasil usahanya. Penyuluhan pertanian dapat juga dilakukan melalui pendidikan di luar sekolah, yang khususnya kelompok tani untuk memberikan arahan atau dorongan kepada kelompok tani agar lebih peka dan dapat menerima serta dapat menggunakan teknologi dengan baik. Tujuan penyuluhan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha tani yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian dalam memperbaiki kualitas hidup petani. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode penyuluhan pertanian. Metode penyuluhan pertanian yang pertama yaitu ceramah atau tatap muka langsung. Pada metode ini melibatkan penyuluh pertanian yang berinteraksi secara langsung dengan para petani atau kelompok tani dalam bentuk ceramah, diskusi, atau dialog. Dalam metode ini, penyuluh pertanian akan memberikan penjelasan, informasi, dan panduan kepada para petani secara langsung. Mereka dapat menggunakan presentasi, slide, atau materi visual lainnya untuk mendukung penyampaian informasi. Melalui tatap muka langsung, penyuluh pertanian dapat berinteraksi dengan para petani, menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan penjelasan yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan dan kondisi petani. Yang kedua, metode penyuluhan pertanian demonstrasi lapangan. Dalam metode ini, penyuluh pertanian akan melakukan praktik langsung di lapangan, seperti menunjukkan cara penggunaan alat pertanian, teknik budidaya tanaman, atau penerapan teknologi pertanian tertentu. Contohnya, penyuluh pertanian dapat melakukan demonstrasi tentang penggunaan pupuk pada tanaman padi di lahan pertanian. Petani akan melihat langsung bagaimana pupuk organik diberikan dan manfaatnya bagi pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, pendekatan kelompok. Dalam pendekatan kelompok ini, penyuluh pertanian akan bekerja sama dengan kelompok tani untuk menyampaikan informasi, memberikan pelatihan, dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Selanjutnya, peran kelembagaan dalam penyuluhan pertanian.
Peran kelembagaan dalam penyuluhan pertanian sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program penyuluhan. Kelembagaan bertindak sebagai penghubung antara penyuluh pertanian, petani, dan pemerintah, serta memfasilitasi koordinasi, implementasi, dan pemantauan kegiatan penyuluhan. Beberapa contoh kelembagaan dalam penyuluhan pertanian antara lain, yang pertama, Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyediakan penyuluhan pertanian kepada petani. Balai Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, melatih penyuluhan pertanian, dan mengkoordinasikan program penyuluhan di wilayahnya. Yang kedua, kelompok tani. Kelompok tani adalah kelompok petani yang terorganisir dalam suatu wadah atau lembaga. Kelompok tani dapat menjadi mitra bagi penyuluh pertanian dalam menyampaikan informasi, melaksanakan pelatihan, dan mengadakan kegiatan pertanian bersama. Kelompok tani juga dapat menjadi tempat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar petani. Oke, jadi teman-teman udah denger ya penjelasan dari para pemateri. Jadi, kesimpulannya, kelembagaan dapat membantu petani dalam hal penyediaan modal, teknologi, informasi, dan pemasaran produk pertanian. Penyuluhan pertanian juga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Metode penyuluhan yang efektif antara lain yaitu melalui pelatihan, demonstrasi, dan kunjungan lapangan. Kelembagaan juga memiliki peran penting dalam penyuluhan pertanian. Kelembagaan dapat membantu dalam hal pendanaan, penyediaan tenaga ahli, dan pengorganisasian kegiatan penyuluhan. Dalam hal ini, koperasi, asosiasi, dan kelompok tani dapat berperan sebagai mitra strategis dalam penyuluhan pertanian. Nah, buat teman-teman yang kurang paham tentang materi yang kami sampaikan, kami buka sesi tanya jawab nih, atau diskusi bersama di kolom komentar. Jadi, teman-teman bisa nanya di kolom komentar ya. Terima kasih.